Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Waalaikumsalam. saya, Wahyu Husnumuna, tentunya dalam acara Pediamu, Ensiklopedi Muhammadiyah. Dalam Ensiklopedi Muhammadiyah kali ini kita akan membahas mengenai majalah yang tertua dan masih eksis sampai saat ini. Tak lain dan tak bukan adalah majalah Suara Muhammadiyah. Kita semua tahu bahwa majalah Suara Muhammadiyah itu lahir pada tahun 1915 dan sudah mengalami 4 masa periode sejarah di bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada masa kolonial, kemudian ada masa kemerdekaan awal, masa Orde Baru, masa reformasi sampai sekarang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai majalah Suara Muhammadiyah di masa kolonial. Dan tentu saja di sini saya sudah bersama narasumber. Namun di sini kita beda dari yang biasanya karena narasumber kali ini tidak kita hadirkan di studio sini, namun kita sudah terhubung via Zoom, yaitu ada Mas Yuanda Zara. Assalamualaikum Mas Yuanda Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Muna. Baik, bagaimana kabarnya Mas Yuanda? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman di sana juga sehat-sehat semua. Alhamdulillah baik. Mas Yuanda ini merupakan dosen ilmu sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta dan beliau merupakan pengamat sejarah Muhammadiyah. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Mas Yuanda Zara, saya ingatkan kepada pemirsa SMTV untuk nantinya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini. Dan untuk 20 komen pertama nantinya akan mendapatkan buku Wisdom of Muhammadiyah yang akan kita bagikan secara cuma-cuma. Baik, langsung saja Mas Yuanda Zara, kita akan membahas mengenai majalah Suara Muhammadiyah pada masa kolonial. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk Mas Yuanda. Di sini yang pertama, sejarah didirikannya majalah Suara Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan apa sih Mas yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk mendirikan majalah Suara Muhammadiyah? Oke, terima kasih Mbak Muna. Kalau kita bicara soal sejarah Suara Muhammadiyah, kita bicara soal sebuah institusi pers yang sudah sangat tua, yang sudah sangat berpengalaman, sudah lebih dari 100 tahun umurnya, sekarang sudah menginjak yang tahun ke-106, dan itu kita harus kembali ke tahun-tahun awalnya, bahkan ke era-era sebelum pendirian dari SM itu sendiri. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Muhammadiyah didirikan tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kegiatan Muhammadiyah lebih banyak kita kenal ya, itu di bidang pelayanan kesehatan, di bidang pengajaran atau pendidikan, dan juga di bidang keagamaan. Nah, gagasan atau sejarah tentang institusi pers di Muhammadiyah, kan ini tidak terlalu banyak yang diketahui oleh publik. Nah, termasuk juga soal sejarah Suara Muhammadiyah, terutama di bagian awalnya. Nah, kita bisa melihat kepada gagasan Kiai Dahlan tentang arti penting penyebarluasan pengetahuan secara tertulis. Nah, kan itu fakta atau argumen dasarnya. Nah, kita bisa melihat bahwa Kiai Dahlan tidak hanya ingin agar usaha untuk mencerahkan atau usaha untuk memberikan pemahaman agama Islam yang benar kepada masyarakat Hindia Belanda pada masa itu hanya melalui lembaga-lembaga seperti sekolah atau kemudian juga lembaga-lembaga pengajian dan seterusnya, tapi juga ingin melalui lembaga pers yang melalui penyebaran secara tertulis. Nah, kita harus melihat pada awal abad ke-20 itu di Hindia Belanda, itu kalangan pribumi yang bisa baca tulis itu sangat sedikit. Jadi lebih dari 90% orang pribumi di Hindia Belanda pada masa itu buta huruf, sama sekali tidak bisa untuk baca tulis. Tapi kemudian Kiai Dahlan punya gagasan bahwa karena Kiai Dahlan ingin memodernisasi cara berpikir umat Islam di Hindia Belanda pada masa itu, dan salah satu cara yang dipikirkan Kiai Dahlan adalah dengan menerbitkan institusi pers. Makanya kemudian kita bisa melihat ya, dalam statuternya atau anggaran dasar Muhammadiyah, disebutkan dalam satu poin ini ditekankan bahwa Muhammadiyah juga punya misi untuk menerbitkan kitab-kitab. Nah, kitab ini kalau bahasa sekarang itu buku. Nah, jadi buku-buku yang berkenaan dengan agama Islam. Kemudian juga surat kabar. Surat kabar itu artinya pers atau penerbitan. Nanti ada macam-macam itu sebenarnya. Jadi kita kalau bicara soal sejarah pers Muhammadiyah, sebenarnya nggak hanya Suara Muhammadiyah. Walaupun Suara Muhammadiyah adalah yang paling tua dan merupakan pelopor, tapi ada lebih banyak lagi sebenarnya. Ya, ada majalah-majalah lain, misalnya Adil ya, itu yang terbit di Surakarta. Kemudian juga di Betawi itu, di Muhammadiyah Betawi menerbitkan juga Pancaran Amal, dan juga beberapa majalah maupun surat kabar lainnya yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Nah,
Saya kira Kiai Dahlan juga terpengaruh dari pengalaman-pengalaman di tahun sebelum Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Jadi kita ingat Kiai Dahlan itu juga orang yang berlangganan majalah Al-Manar yang terbitkan di Mesir oleh pembaru Islam Muhammad Abduh. Kemudian Kiai Dahlan juga membaca surat kabar atau majalah yang merupakan pers Islam pertama di Hindia Belanda yang terbit di Sumatera Barat, itu Al-Munir, terbitkan oleh Haji Abdullah Ahmad, seorang pembaharu di sana. Dan dari sana saya kira Kiai Dahlan merasa memiliki suatu gambaran bahwa pengetahuan tentang agama dan kemajuan itu bisa disebarkan dengan lebih luas dengan mengadopsi cara modern. Cara modern itu adalah dengan percetakan, dengan penerbitan. Karena kalau pengajian di masjid misalnya, ya yang bisa dijangkau kemungkinan hanya orang-orang yang berada atau jamaah yang berada dalam masjid itu sendiri. Tapi kalau melalui penerbitan itu bisa lintas kota, bisa lintas pulau, bahkan bisa lintas negara. Nah, gagasan semacam itulah yang kemudian mendorong Kiai Dahlan untuk mendorong Muhammadiyah agar menerbitkan majalah maupun surat kabar yang isinya berkenaan dengan tentang agama Islam ataupun tentang gagasan tentang kemajuan maupun tentang aspek-aspek lainnya. Baik, baik Mas Yonda. Apakah pada masa itu untuk pemimpin redaksinya itu langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan menunjuk orang lain pada waktu itu, Mas Yonda? Ya, kalau kita lihat dalam terbitan awal ya, ini berkenaan juga dengan bahan yang masih kita punya sampai sekarang. Karena yang kita punya sampai sekarang tentang pengetahuan kita tentang sejarah SM itu paling awal itu adalah kalau kita cari sumbernya itu pada edisi kedua tahun 1915. Nah, kemudian juga ada edisi tahun 1916. Nah, di tahun-tahun awal itu box redaksi itu terdiri setidaknya dari dua bagian. Yang pertama redaksi, dan Kiai Dahlan merupakan salah satu anggota dewan redaksinya. Kemudian juga ada Hisham, kemudian juga Hajid, dan juga ada beberapa tokoh lainnya. Dan kemudian juga ada bagian administrasi yang mengurus soal keuangan, kemudian juga soal penyebaran atau sirkulasi majalah itu dan sebagainya. Dan Kiai Dahlan sendiri juga selain redaksi tentu saja juga mempunyai tugas sebagai salah satu kontributor atau penulis dalam majalah Suara Muhammadiyah, terutama di edisi-edisi awalnya itu tadi. Oh gitu, berarti ada bukti ya Mas untuk tulisan beliau di majalah Suara Muhammadiyah yang edisi lama gitu? Ya, kalau kita tengok misalnya di edisi yang kedua ya tahun 1915 itu yang sudah diterjemahkan oleh Ahmad Basuni tahun 1990, itu bisa kita lihat di situ ada salah satu penulis yang pakai inisial HAD ya, dan menurut beberapa pihak ini merupakan inisial dari Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi kemudian di situ bisa kita baca di edisi kedua itu yang saya kira merupakan kelanjutan dari edisi pertama. Jadi HAD atau Haji Ahmad Dahlan di sana berbicara, mendiskusikan tentang ibadah-ibadah sunnah dalam Islam. Jadi bicara soal sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, kemudian juga sunnah sebelum membaca bismillah sebelum makan misalnya, dan kegiatan beribadah sunnah lainnya. Dan saya kira itu merupakan contoh bahwa Kiai Dahlan itu tidak hanya fokus pada kegiatan organisatoris dalam hal ini membangun Muhammadiyah, ataupun sebagai ulama yang menyampaikan idenya secara lisan, dalam hal ini khotbah di masjid atau di tempat-tempat lainnya, tapi juga piawai dalam menyampaikan idenya secara tertulis. Baik, baik Mas Yuanda, mungkin nantinya kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya pemirsa SMTV, kita akan menyaksikan beberapa pariwara berikut ini. Penerbit Suara Muhammadiyah adalah salah satu unit amal usaha Suara Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Banyak bukti karya istimewa yang telah diterbitkan melalui penerbit SM. Salah satu perhatian penerbit Suara Muhammadiyah adalah penyediaan fasilitas penunjang belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan,
dan Bahasa Arab di tingkat SD MI Muhammadiyah. Sangat terbantu dan memudahkan dalam mengajarkan kemuhammadian di sekolahan-sekolahan kami. LKS Kemuhammadian mantap. Seperti LKS, baik Al-Islam, Kemuhammadian, dan Bahasa Arab, ini sangat membantu kami bagi Bapak Ibu Guru dalam membuat evaluasi, pengayaan, dan perbaikan. Sehingga Alhamdulillah anak-anak juga dengan mudah untuk belajarnya. Selama penggunaan suplemen buku Ismuba yang diterbitkan oleh pimpinan Suara Muhammadiyah, buku suplemen tersebut sangat membantu sekali kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru Ismuba. Penggunaan suplemen ini sangat membantu siswa-siswi dalam belajar mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab di sekolah kami. Mari menjadi bagian dari kisah-kisah cerdas selanjutnya bersama penerbit Suara Muhammadiyah. Baik, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Wahyu Kusumuna, dan juga di sini sudah ada Mas Yuanda, yang kita akan membahas mengenai majalah Suara Muhammadiyah di masa kolonial. Baik, namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada pemirsa untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan untuk 20 komen pertama nantinya akan mendapatkan buku Wisdom of Muhammadiyah. Baik, Mas Yuanda, kita lanjutkan kembali obrolannya. Baik, di sini tadi sudah disampaikan mengenai sejarahnya pendirian majalah Suara Muhammadiyah oleh Kiai Haji Dahlan. Kemudian Kiai Haji Dahlan juga berkontribusi di majalah yang awal, yaitu beliau juga sebagai dewan redaksi dan juga kontribusi dalam penulisan di majalah. Kemudian yang saya tanyakan sekarang, dinamika majalah Suara Muhammadiyah pada saat kolonial itu seperti apa, Mas Yuanda? Apakah ada pasang surutnya atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara soal masa kolonial, maka kita harus kembali ke masa sekitar seabad yang lalu, sekitar tahun 1920-an terutama dan 1930-an. Dan itu artinya kalau kita membaca atau ingin mengetahui tentang sejarah Suara Muhammadiyah di masa kolonial, maka itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan Muhammadiyah itu sendiri di masa kolonial. Nah, memang awalnya antara tahun 1912 sampai awal 1920-an, Muhammadiyah perkembangannya di sekitar Yogyakarta saja, sekitar residensi Jogja. Kemudian mulai berkembang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga sampai ke Jawa bagian barat, dalam hal ini Jawa Barat, dan juga ke Batavia atau Betawi disebutnya pada masa itu. Pada pertengahan 1920-an sampai ke Sumatera Barat disebarkan oleh ayahnya Buya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah. Dan itu artinya kita bicara soal perkembangan Muhammadiyah dari Jogja sampai ke seluruh Hindia Belanda, sampai juga nanti ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan ke bagian-bagian Indonesia atau Hindia Belanda lainnya. Nah, perkembangan Suara Muhammadiyah ini erat kaitannya dengan perkembangan Muhammadiyah itu tadi. Karena memang pada masa itu, majalah Suara Muhammadiyah diberikan secara cuma-cuma kepada setiap cabang dan ranting Muhammadiyah. Nah, tujuannya apa? Karena pada masa itu pertama, kita harus ingat yaitu di masa ketika untuk melakukan koordinasi yang sifatnya nasional itu sangat sulit karena saluran komunikasi masih sangat terbatas. Yang oleh sebab itu yang dibutuhkan pada masa itu adalah sebuah saluran komunikasi massa yang sifatnya bisa menjangkau daerah yang sangat luas. Oleh sebab itulah SM kemudian digunakan sebagai cara untuk pertama berfungsi untuk menyebarkan berbagai macam informasi atau keputusan atau surat-surat penting yang berkenaan dengan organisasi. Misalnya soal rapat umum, atau kemudian juga soal keputusan yang terkait dengan kongres, dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu kemudian cabang-cabang dan ranting-ranting Muhammadiyah yang ada di seluruh Hindia Belanda mengetahui perkembangan terbaru, apa yang terjadi atau apa yang diputuskan oleh pimpinan pusat atau Hofbestuur Muhammadiyah pada masa itu secara reguler, karena SM pada masa itu diterbitkan sebulan sekali, walaupun nanti kemudian berubah menjadi seminggu sekali dalam 2 minggu misalnya, seperti itu. Dan yang kedua, seiring dengan semakin banyaknya atau semakin modernnya Hindia Belanda pada masa itu, majalah Suara Muhammadiyah juga dijadikan sebagai medium di mana pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga para jurnalis SM pada masa itu untuk menyebarkan pengetahuan tentang modernitas, ya, tentang bagaimana kaum muslim di Hindia Belanda tidak hanya harus
bagus dan murni cara beribadahnya, tapi juga harus memiliki pemikiran yang sesuai dengan zaman itu, yakni zaman modern. Nah, dalam bentuk misalnya seperti bergabung dengan sekolah atau pergi ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, dan lain sebagainya. Itu cara-cara agar kaum muslim itu juga bisa maju. Jadi tidak hanya secara agamanya bagus, tapi juga bisa beradaptasi dengan dunia modern. Dan ini perkembangan Suara Muhammadiyah semakin lama semakin jauh jangkauannya, karena memang seiring dengan perluasan cabang dan ranting Muhammadiyah ke seluruh Hindia Belanda. Tentu kemudian juga ada banyak iklan yang masuk, kemudian juga semakin banyak penulis yang berkontribusi di Suara Muhammadiyah, dan sebagainya. Ini memberikan suatu gambaran tentang perkembangan Suara Muhammadiyah di masa kolonial tadi, yang memang erat kaitannya dengan perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Baik, baik Mas Juanda. Kemudian pada tahun 1928 itu kan Indonesia ada namanya Sumpah Pemuda, dan di sana ternyata majalah Suara Muhammadiyah itu sebelum 1928 itu sudah ada mengandung kata Indonesia. Nah, apakah dulu bahasa majalah Suara Muhammadiyah itu sudah menggunakan memang bahasa Indonesia atau seperti apa, Mas? Atau menggunakan bahasa apa dalam penerbitannya? Ya, ini berkaitan dengan sejarah penggunaan bahasa di Suara Muhammadiyah, bahkan juga penggunaan bahasa di Muhammadiyah sendiri, yang memang kita harus melihat pada sejarah awal ya, kelahiran Muhammadiyah itu sendiri secara geografis dan secara kultural, itu berada di lingkup budaya Jawa di Yogyakarta. Maka penerbitan awalnya itu bisa dimaklumi atau bisa dibayangkan itu dalam bahasa Jawa dan juga aksara Jawa Ngoko. Dan karena memang audiensnya atau pembacanya adalah kalangan muslim yang berada di sekitar Keraton Yogyakarta atau sekitar Kauman pada masa itu. Akan tetapi kita juga bisa melihat bahwa tidak sepenuhnya bahasa Jawa dan aksara Jawa digunakan pada tahun-tahun awalnya. Karena pada edisi yang tahun 1916 misalnya, tahun kedua, kita melihat di situ ada juga aksara Latin dan juga huruf Latin dan juga bahasa Belanda. Nah, artinya di 2 tahun pertamanya itu ada bahasa Jawa dan bahasa Belanda yang digunakan di Suara Muhammadiyah. Misalnya ada angkanya ya 1916. Jadi angka 1916 itu dalam aksara Latin. Kemudian juga termasuk ke tahun Hijriahnya 1334 itu ditulis 1334 dalam aksara Latin yang kita kenal sekarang ini. Bahkan dalam box redaksinya itu kita bisa melihat ada tulisan redaktur. Redaktur itu bahasa Belanda yang kemudian belakangan dipakai oleh bahasa Indonesia menjadi redaktur. Kemudian juga ada dalam bagian kolom itu medewerkers. Medewerkers itu bahasa Belanda dalam aksara Latin, itu artinya para pegawainya, para staf redaksinya. Kemudian di bagian bawahnya juga ada kata dalam bahasa Belanda yang mengacu kepada percetakannya. Itu namanya Habuning di Yogyakarta. Dan itu artinya di awal-awal itu ada kombinasi, sebagian besar memang pakai bahasa Jawa dan aksara Jawa. Kemudian juga ada sedikit dalam bahasa Belanda, karena memang itu istilah-istilah yang diperkenalkan oleh Belanda pada masa itu. Dan belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah, kemudian di tahun 23, jadi beberapa tahun kemudian, itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Nah, kita harus melihat ini erat kaitannya dengan perkembangan dari Suara Muhammadiyah itu sendiri. Ketika di awal-awal audiensnya atau pembacanya adalah kalangan masyarakat Jawa yang ada di sekitar Kauman dan sekitar Keraton di Yogyakarta, mereka bisa membaca aksara Jawa dan juga tentu saja bahasa Jawa yang ada di sana. Tapi kemudian ketika Muhammadiyah mulai berkembang, terutama ke bagian barat ya, ke bagian barat di Jawa Barat, kemudian di Betawi, kemudian sampai ke Sumatera, maka pilihan yang diambil oleh Suara Muhammadiyah adalah menggunakan bahasa Melayu yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Karena dengan cara seperti itulah pesan-pesan, ide-ide yang disampaikan oleh Hofbestur Muhammadiyah di Yogyakarta bisa tersampaikan ke masyarakat yang ada di luar konteks budaya dan geografis Jawa, khususnya Yogyakarta pada masa itu. Dengan cara seperti itulah kemudian Muhammadiyah mendorong adanya interaksi dan komunikasi lintas budaya. Jadi kemudian mulai terjadi perkenalan ya secara tulisan ataupun secara lisan yang diekspresikan oleh bahasa Melayu, yang dijebatani oleh bahasa Melayu antara anggota Muhammadiyah yang berasal dari Jawa dengan anggota Muhammadiyah yang dari luar Jawa yang tidak memahami bahasa Jawa, tapi mereka sama-sama mengerti bahasa Melayu. Karena di edisi awal tahun 1923 di Suara Muhammadiyah itu disebutkan bahwa Suara Muhammadiyah ingin menggunakan bahasa yang lazim atau yang biasa dipakai umum
Dan pada masa itu bahasa yang dipakai umum itu yang artinya menjembatani berbagai macam masyarakat dari berbagai etnis yang berbeda itu adalah bahasa Melayu. Dan itu yang kemudian dipakai sejak tahun 1923 oleh Suara Muhammadiyah sampai ke era-era selanjutnya. Oke, baik Mas Yonda. Kemudian sekarang setelah bahasa saya ingin bertanya mengenai isi dari majalah Mas Yonda. Jadi apakah majalah Suara Muhammadiyah era lama itu memberitakan terkait hanya syiar agama atau dia juga berisi terkait politik dan juga pemerintahan masa kolonial, Mas? Ya, pertama-tama kalau dilihat sejak dari awal penerbitan majalah Suara Muhammadiyah, fokusnya adalah berkenaan dengan ajaran Islam. Ya, jadi edisi yang masih bertahan sampai sekarang itu yang paling awal kan edisi 2 tahun 1915, dan itu hampir sepenuhnya bicara soal agama Islam, soal ajaran Islam tentang ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, kemudian juga berkenaan dengan soal ilmu pengetahuan dalam Islam, dan juga soal termasuk juga soal modernitas ya, di situ juga disampaikan. Dan memang fokusnya lebih banyak berkenaan dengan pertama-tama untuk menyampaikan ajaran Islam dari perspektif Muhammadiyah. Nah, kemudian di era-era tahun 20-an ketika kemudian semakin berkembangnya Muhammadiyah ke berbagai wilayah di Hindia Belanda, mulai muncul juga informasi mengenai perkembangan cabang-cabang dan ranting-ranting Muhammadiyah di seluruh Hindia Belanda. Nah, karena Hofbestuurnya Muhammadiyah ingin agar ada informasi, jadi SM ini menjadi tempat di mana informasi tentang perkembangan, misalnya kelahiran dari sebuah cabang atau ranting di Sumatera atau di tempat lainnya, itu diberitakan di sana. Nah, tujuannya agar warga Muhammadiyah di tempat lainnya mengetahui bahwa Muhammadiyah sudah memperluas jangkauannya sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan di situ kemudian informasi tentang organisasi banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di tahun 20-an itu banyak sekali berita-berita tentang pembukaan cabang baru, kemudian cabang itu juga membuka sekolah misalnya, atau pembukaan PKU Muhammadiyah di Yogyakarta, terus kemudian juga adanya cabangnya atau klinik-klinik Muhammadiyah di tempat lainnya, kemudian juga adanya konferensi Aisyah misalnya. Nah, jadi informasi tentang organisasi cukup banyak, karena ini berkaitan dengan suatu perkembangan terjadi pada masa itu, yakni perluasan dari jangkauan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, selain soal pengajaran agama Islam, kemudian juga soal organisasi, kita juga bisa melihat ada elemen-elemen lain yang masuk di Suara Muhammadiyah. Misalnya soal modernitas, ini banyak sekali bisa kita lihat ya, terutama di tahun 20-an. Nah, bagaimana SM mengajarkan bahwa umat Islam di Hindia Belanda itu perlu untuk menjadi modern. Bagaimana caranya? Pertama tentu memasuki sekolah. Jadi mereka bisa masuk sekolah. Sekolah yang disarankan adalah sekolah Muhammadiyah pada masa itu, yang mengkombinasikan antara ajaran Islam dengan pengetahuan umum, seperti geografi, bahasa asing, matematika, baca tulis, dan sebagainya. Nah, kemudian juga SM memperkenalkan cara menjadi modern yang lainnya, misalnya menggunakan sarana transportasi modern, menggunakan kereta api, menggunakan kapal laut, bahkan membaca buku. Buku itu kan produk dunia modern, karena hasil dari percetakan, dan itu didorong terus oleh Suara Muhammadiyah. Nah, selain unsur-unsur menjadi modern tadi, ada juga ide-ide kebangsaan yang muncul di situ. Nah, walaupun Muhammadiyah bukan organisasi politik dan SM juga bukan organ politik dari sebuah organisasi, tapi kita bisa melihat bahwa yang namanya ide tentang kebangsaan tidak melulu berkaitan dengan politik praktis. Tapi kita bicara soal kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat pribumi di Hindia Belanda yang masih didominasi oleh kekuasaan asing pada masa itu. Nah, SM misalnya menggunakan politik bahasa. Dengan menggunakan bahasa Melayu, itu memberikan kesempatan kepada orang-orang dari berbagai daerah, dari berbagai suku bangsa, untuk bisa saling berbicara, saling berinteraksi, dan kemudian saling membantu dalam menyelesaikan persoalan bersama, misalnya persoalan pendidikan, ketertinggalan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, SM juga memberikan gambaran ya, jadi semacam peta dalam bayangan para pembacanya tentang satu wilayah yang sangat luas tadi, di mana bahasa Melayu menjadi bahasa pengantarnya. Dan waktu itu memang masih dikuasai oleh Hindia Belanda, jadi wilayah Hindia Belanda itu. Jadi masyarakat atau warga Muhammadiyah yang di Yogyakarta misalnya kenal dengan tempat-tempat lain yang ada di Sumatera. Begitu juga warga Muhammadiyah yang ada di Sumatera tahu dengan Muhammadiyah yang ada di Lombok, tahu dengan Muhammadiyah yang namanya di Manado. Yang kita lihat pada masa itu ya, karena orang mobilitasnya masih terbatas ya, karena sarana transportasi masih terbatas, masih sedikit, sehingga kalau kita membaca majalah Suara Muhammadiyah di tahun 20-an itu, majalah Suara Muhammadiyah sudah memberikan sebuah gambaran, sebuah peta yang sifatnya imajiner tentang sebuah wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia.
Nah, Oh, kesadaran-kesadaran semacam itulah bahwa ada sebuah eh, narasi besar tentang sebuah bangsa besar yang sedang dalam pembentukan pada masa itu, yang tidak terdiri dari satu suku bangsa, tapi dari banyak suku bangsa yang mereka kemudian saling berinteraksi dengan bahasa yang sama, yang mm, kemudian mempunyai permasalahan yang sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah muncul kesadaran kebangsaan bahwa mereka merupakan satu bangsa yang sama. Dan bentuknya nanti tentu juga dibantu atau dikombinasikan dengan pergerakan kebangsaan lainnya yang sifatnya lebih politik. Nah, itulah ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimuat atau dipublikasikan atau diperkenalkan, disampaikan oleh SM terutama di tahun 20-an dan tahun 30-an. baik, Mas Yanda. Kemudian pada masa kolonial, Mas, itu pernah nggak sih majalah SM itu dilarang terbit atau mungkin tidak terbit pada masa kolonial? Ya, kalau berkaitan dengan pelarangan, sebenarnya ini berkaitan dengan sejarah pers di Indonesia. Memang pemerintah kolonial pernah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkenaan dengan tindakan atau perkataan yang dianggap menyinggung pemerintah atau mengganggu ketertiban umum. Mm, Nah, misalnya tahun 1931 itu ada pers bridal ya. Jadi mm, itu pemberedalan pers bagi pers yang dianggap mengancam ketertiban umum atau menghina pemerintah kolonial. Nah, tapi karena kita pertama-tama harus melihat nature ya atau karakteristik dari Suara Muhammadiyah yang memang tidak politis, mm, sehingga tidak ada dalam catatan sejarah kita lihat pemerintah kolonial itu membredel atau menghentikan penerbitan Suara Muhammadiyah. mm, Nah, mm. baru kemudian di masa Jepang itu Suara Muhammadiyah sempat berhenti terbit karena urusan keamanan. Oke. Ya, edisi terakhir Suara Muhammadiyah yang terbit di masa kolonial itu adalah Januari tahun 42. Nah, kemudian Jepang menaklukkan Hindia Belanda pada bulan Maret atau beberapa bulan kemudian, tahun Mm, 42, dan SM baru bisa muncul kembali pada bulan Juli tahun 1944. Jadi mm, agak lama setelah itu baru bisa muncul kembali. Dan itu berkaitan dengan keamanan. Karena di awal Maret tahun 42 itu pasukan Jepang sudah masuk ke Yogyakarta dan mm, menerapkan hukum militer di Yogyakarta, mm, sehingga kondisi masyarakat itu sangat buruk pada masa itu. Mulai terjadi kemelaratan, pakaian dan makanan susah untuk didapat, dan itu artinya juga ada masalah dalam hal penerbitan, karena sudah tidak bisa lagi fokus ke masalah penerbitan, dan juga karena pemerintah Jepang sendiri kemudian melarang penerbitan semua penerbitan yang ada yang pernah eksis di masa kolonial. Baru kemudian tahun 43 SM mengajukan izin dan izinnya dikeluarkan pada tahun 44. Jadi setahun kemudian itu SM sudah bisa muncul kembali seperti sebelumnya, walaupun tidak sereguler sebelumnya ya, karena mm. pasokan kertas juga sedikit, namanya juga zaman perang pada masa itu. Mm. Nah, cuman memang secara umum kalau kita lihat pada masa kolonial tidak ada pelarangan yang menimpa SM, karena memang isinya, kontennya itu sebagian besar fokus pada soal-soal kemasyarakatan, soal Masyarakat. keagamaan, dan soal sosial, sehingga tidak menyinggung pada pemerintah kolonial. Baik, baik Mas Yuanda dan juga pemirsa SM TV. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan dengan Mas Yuanda. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan beberapa pariwara berikut ini. SM Logistik menjaga kiriman agar sampai dengan aman dan cepat. Kami selalu menjaga paket Anda agar tidak rusak dengan cara packing yang aman. Setiap paket diproses dengan cermat dan sesuai prosedur yang telah diterapkan. SM Logistik mengedepankan efisiensi dan didukung oleh SDM yang terampil. SM Logistik, kirim cepat, biaya hemat. Pohon jeruk, buahnya lebat, buahnya segar, kaya manfaat. Kalau mau belanja hemat, ayo belanja ke Lokman. Mau berlangganan? Scan QR untuk info langganan di majalah Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, syiar Islam berkemajuan.
Baik, kembali lagi bersama kami dengan saya Muna dan juga Mas Yonda. Kita akan membahas mengenai majalah Suara Muhammadiyah di masa kolonial. Baik, Mas Yonda, untuk selanjutnya, apa sih Mas kontribusi SM pada masa kolonial Belanda saat itu, Mas? Ya, kalau kita bicara soal kontribusi atau peran, kita perlu melihat kepada kiprah dari majalah Suara Muhammadiyah dan apa yang kemudian pengaruh yang diberikan kepada baik itu organisasi maupun juga pembaca maupun kepada masyarakat Hindia Belanda pada umumnya. Nah, pertama tentu kita bicara dulu dalam konteks organisasi dan di sini bisa kita lihat ya bahwa peranan SM itu sangat penting sekali. 100 tahun yang lalu pada masa kolonial itu adalah era ketika internet belum ada. Jadi ketika melakukan kegiatan seperti koordinasi itu adalah pekerjaan yang sulit. Nah, koordinasi bisa dilakukan di masa itu melalui surat misalnya atau melalui telepon. Tapi itu juga butuh teknologi tersendiri dan juga biayanya juga mahal dan kemudian jangkauannya juga terbatas. Maka pilihan yang diambil oleh Muhammadiyah pada waktu itu adalah menerbitkan majalah. Karena di majalah itu disampaikan segala keputusan, segala instruksi, segala panduan dari pimpinan pusat Muhammadiyah ke daerah-daerah. Nah, dengan cara seperti itulah kemudian terbangun rasa kemuhammadiyahan di kalangan warga Muhammadiyah di seluruh Hindia Belanda. Karena mereka mempunyai suatu media di mana mereka bisa merasa menjadi bagian dari organisasi yang sama. Karena kalau menunggu kongres misalnya, atau yang dikenal sekarang muktamar misalnya, itu kan waktunya sekali setahun atau sekali dalam beberapa tahun tergantung situasi pada masa itu. Dan itu artinya butuh waktu yang lama agar mereka bisa bertemu secara fisik. Tapi melalui majalah mereka bisa bertemu secara gagasan, secara ide. Dan dari situlah kemudian SM punya peranan krusial dalam membangun komunikasi, membangun interaksi, dan bahkan membangun koordinasi antara pimpinan pusat Muhammadiyah, Hofbesturnya Muhammadiyah, dengan cabang dan ranting Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah lainnya secara umum di seluruh Hindia Belanda. Nah, itu yang secara organisasi. Kemudian kedua, kita juga bisa melihat kiprah atau peranan SM dalam pengembangan pemikiran Islam di antara masyarakat Muslim di Hindia Belanda pada masa kolonial. Dan karena memang kita lihat ya, bahkan sampai sekarang SM adalah satu-satunya atau bisa dikatakan sebagai majalah Islam tertua dan bahkan ya pers tertua di Indonesia yang masih eksis. Nah, itu perjalanannya sangat lama. Dan di fase-fase awal terutama, itu SM ini satu dari sedikit majalah atau pers Islam yang diterbitkan yang memberikan banyak gagasan yang fokusnya kepada bidang sosial, keagamaan, dan juga pada modernitas. Ada tentu media-media Islam lainnya di masa kolonial, tapi fokusnya ke pergerakan. Kalau pergerakan nanti lebih banyak ke soal politik, soal tema-tema seperti itu. Tapi kalau dalam konteks SM, ini fokusnya lebih ke membangun kebiasaan modern, kemudian memurnikan ajaran Islam, kemudian juga memberikan gagasan tentang banyak hal lainnya. Jadi di sisi itu bisa kita lihat ya SM ini merekam jadi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia pada masa kolonial. Nah, jadi kita bisa melihat ya terbitan-terbitan SM di masa kolonial adalah cerminan dari isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Hindia Belanda pada masa kolonial. Nah, mulai dari masalah-masalah yang diperdebatkan ya, misalnya soal ziarah kubur, soal lainnya ya, soal tahlilan, selamatan dan sebagainya, tapi juga soal bagaimana Islam itu bisa beradaptasi dengan modernitas. Itu sudah didiskusikan di SM sejak awal terbitannya. Dan saya kira itu memberikan gambaran kepada kita bahwa SM turut mendorong kemajuan tadi. Jadi satu kata ini ya, kemajuan. Ini kalau sekarang mungkin kita anggap biasa, karena kita merasa semua orang sudah maju. Tapi di masa kolonial, di mana dominasi bangsa Eropa, orang Belanda itu sangat kuat, dan kalangan pribumi itu sangat tertinggal, kemajuan itu adalah ide yang sangat abstrak, yang masih belum terjangkau oleh kalangan pribumi, karena kebanyakan belum bersekolah. Tapi kemudian Suara Muhammadiyah membantu ya, selain dengan Muhammadiyah dengan institusi sekolahnya, Suara Muhammadiyah itu adalah institusi pemikiran yang membangun, yang mengkonstruksi ide-ide, memberikan teladan, memberikan informasi, panduan kepada kaum Muslim Hindia Belanda tentang bagaimana cara menjadi Muslim, tapi sekaligus juga menjadi seorang yang modern. Nah, itu secara pertama keorganisasian, kemudian yang kedua secara dari perspektif umat Islam di Indonesia. Dan yang ketiga tentu juga berkaitan dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana SM ini menjadi jembatan. Yang karena SM ini membiasakan penggunaan bahasa Melayu.
Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bayangkan Muhammadiyah hanya organisasi yang fokus di Jogja, maka sudah pasti bahasanya dari dulu sampai sekarang akan menggunakan bahasa dan aksara Jawa. Tapi karena kemudian sudah meluas sampai ke berbagai wilayah lainnya, maka SM kemudian menggunakan bahasa yang tidak hanya bahasa Melayu ya, tapi juga retorika atau pendekatan yang sifatnya nasional. Jadi SM memberikan ruang di mana bahasa Melayu itu dipakai secara berkelanjutan sehingga orang-orang menjadi terbiasa. Dan juga isu-isu yang dibahas di SM itu juga isu-isu yang sifatnya nasional pada masa itu, bukan hanya isu kaum muslim di Yogyakarta, misalnya soal isu haji misalnya, ketika bagaimana kaum muslim sulit melaksanakan ibadah haji di Mekah pada masa itu karena sulitnya transportasi. Kemudian juga isu soal pendidikan, itu kan bukan hanya isu kaum muslim di Jogja, tapi juga isu masyarakat pribumi di seluruh Hindia Belanda. Nah, jadi kiprah atau peranan dari SM tadi bisa kita lihat dari level organisasi, kemudian dari level umat Islam di Indonesia, kemudian juga level dari sejarah kesadaran kebangsaan di Indonesia sendiri. Baik, Mas Yunda. Kemudian tadi Mas Yunda menyampaikan bahwa SM itu memberikan gagasan pada masa kolonialisme. Nah, itu gagasan apa sih Mas yang menguat pada masa kolonialisme dari SM itu, Mas? Ya, kalau kita lihat dari karakteristiknya SM sendiri, kita bisa melihat bahwa SM yang tentu saja ini merepresentasikan Muhammadiyah itu sendiri, mendorong ide tentang arti penting dari tulisan ya. Jadi menyampaikan gagasan secara tertulis. Jadi memang pada masa itu kaum muslim atau para pemimpin Islam atau para ulama itu lebih banyak menyampaikan gagasannya atau pengajarannya secara lisan di masjid ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Nah, tapi kemudian SM membawanya ke level yang berbeda karena mengadaptasikan ajaran Islam dengan cara modern, melalui percetakan. Dan ini kemudian tidak hanya dalam bentuk SM itu sendiri, karena SM itu juga kemudian menjadi teladan bagi majalah-majalah atau surat kabar Muhammadiyah lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun sekarang ya kita lihat sudah tidak ada lagi ya, karena yang ada cuma SM saja. Tapi yang dahulu itu cabang Muhammadiyah pun mempunyai majalah atau korannya sendiri. Nah, itu adalah teladan yang dibawa oleh SM, bahwa penting sekali untuk menyampaikan gagasan secara tertulis. Dan itu melatih orang berpikir secara terstruktur, secara rapi, menggunakan bahasa dengan efektif. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SM juga mendorong agar kaum muslim Indonesia itu menjadi modern. Ya, jadi mereka ingin agar masyarakat muslim, ya, kaum muslim di Indonesia pada masa kolonial, yang walaupun mereka jumlahnya sangat banyak, tapi secara pendidikan masih sangat tertinggal, secara ekonomi juga tertinggal, secara politik apalagi. Nah, sehingga SM mendorong agar adanya emansipasi di kalangan pribumi di masa kolonial, dengan mendorong ya, kalau kita lihat dalam terbitan-terbitan SM itu banyak sekali berita tentang pembukaan sekolah, pembukaan rumah sakit, kemudian juga bahkan kurikulum dari sekolah-sekolah Muhammadiyah juga disampaikan di situ. Nah, sana kan tujuannya agar masyarakat muslim di Hindia Belanda menyadari bahwa kaum muslim itu juga bisa menjadi modern tanpa meninggalkan keislamannya. Caranya bagaimana? Ya, mereka mengkombinasikan antara ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Dengan cara seperti itulah kaum muslim itu dia taat secara agama, tapi dia juga maju. Dia juga ekonominya bagus, dan dia juga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya kira itu beberapa poin di antaranya. Baik, Mas Yanda. Kemudian untuk ini Mas Yanda, pandangan dari pemerintah pada masa itu terhadap majalah Suara Muhammadiyah itu seperti apa, Mas? Karena kan pada saat itu kita tahu bahwa semuanya diatur ya oleh pemerintah, seperti itu. Ya, berkenaan dengan bagaimana pemerintah kolonial melihat SM, kita perlu melihat kembali situasi sosial politik pada masa itu. Memang ada beberapa surat kabar yang kemudian dibredel atau kemudian juga digeledah kantornya oleh pemerintah kolonial. Ini berkenaan terutama dengan surat kabar yang orientasinya politik dan kemudian juga melawan atau menyerang pemerintah dan kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu. Nah, SM karena nature-nya, karena sifatnya yang fokus pada sosial keagamaan, maka pemerintah kolonial tidak secara spesifik kemudian menaruh SM di bawah pengawasannya. Nah, akan tetapi kita bisa melihat juga bahwa bukan berarti pers Belanda atau dunia pers pada masa kolonial itu sendiri mengabaikan SM. Ini bisa kita lihat misalnya dalam sebuah laporan berbahasa Belanda ya, yang judulnya Overzicht van de Inlandse Maleisische en Chinese Pers,
Jadi itu semacam gambaran umum tentang pers pribumi, kemudian pers Melayu dan juga pers Cina pada masa kolonial. Dan di sini bisa kita lihat dalam sebuah laporan dari itu dari tahun 1923 misalnya disebutkan bahwa jadi di laporan itu dia dibagi pers itu ke dalam beberapa bagian. Pertama pers di Jawa dan di luar Jawa, kemudian juga dibagi berdasarkan orientasinya, haluannya kemana. Nah kalau di Jawa ya itu ada namanya satu bagian dalam laporan itu, jadi Godsdienstige Bladen ya atau majalah-majalah keagamaan. Nah SM masuk di situ. Jadi pada tahun 1923 itu di Jogja hanya ada satu majalah keagamaan, yakni majalah Suara Muhammadiyah. Nah baru tahun-tahun kemudian muncul majalah-majalah keagamaan yang lainnya di Jogja. Nah ini memberikan gambaran pada kita bahwa dunia pers Hindia Belanda sendiri pada masa itu juga mengakui eksistensi SM karena dianggap sebagai suatu majalah keagamaan yang diterbitkan untuk menyampaikan pengajaran agama Islam pada masyarakat. Karena pada masa itu ada dua majalah keagamaan dua jenis majalah keagamaan yang terbit, yakni majalah keagamaan Islam dan majalah keagamaan Kristen. Nah di Jogja pada masa itu yang ada adalah Suara Muhammadiyah tahun 23 itu. Nah ini memberikan suatu informasi kepada kita bahwa walaupun pemerintah kolonial tidak campur tangan kepada penerbitan SM karena memang SM bukan suatu organ komunikasi yang politik sifatnya, tapi tetap saja dunia pers di Hindia Belanda pada masa itu menaruh perhatian pada eksistensi SM, terutama karena perannya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Baik, yang terakhir Mas Yuanda, mungkin apa argumentasinya majalah SM itu mampu melewati masa kolonialisme? Karena kan kita tahu mungkin banyak dari media-media lain yang juga mati pada saat itu, Mas. Ya, kalau kita lihat ya, memang SM bukan majalah tertua yang pernah terbit di Indonesia. Dan SM juga bisa dikatakan sebelumnya itu sudah ada majalah-majalah lain, tidak hanya di Jogja tapi juga di daerah lainnya. Tapi toh nyatanya SM bisa bertahan sampai lebih dari 100 tahun. Nah ini kan pertanyaan yang tidak hanya menarik tapi juga penting untuk diangkat. Karena memang banyak majalah atau surat kabar yang berafiliasi dengan organisasi yang terbit di era pergerakan nasional itu, yang kalau ya tahun-tahun 1920-an misalnya terutama banyaknya di situ, bahkan juga di dekade sebelumnya, tapi nggak bisa bertahan lama. Ada yang hanya bertahan beberapa tahun, ada yang bertahan beberapa dekade, dan seterusnya. Tapi SM bisa bertahan lebih dari 1 abad. Nah, untuk itu pertama-tama kita harus melihat dulu pada sejarah organisasinya sendiri. Karena memang salah satu tiang ya atau pilar yang menopang dari eksistensi SM adalah Muhammadiyah itu sendiri. Karena kelahiran dari Muhammadiyah itu memberikan dorongan, jadi memberikan kekuatan juga kepada SM untuk tetap bisa bertahan. Dengan kata lain, selalu ada dukungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari yang namanya dulu Hofbester Muhammadiyah, kemudian diurus oleh Taman Pustakanya Muhammadiyah, sampai sekarang kemudian menjadi sebuah perusahaan yang mandiri, tapi tetap berafiliasi dengan Muhammadiyah. Nah itu menunjukkan bahwa organisasi itu sangat penting dalam menopang keeksistensian atau kehadiran dari Suara Muhammadiyah. Memang juga ada majalah lain atau surat kabar lain di masa kolonial yang juga berafiliasi dengan organisasi, tapi tidak bertahan lama. Ya salah satunya juga karena organisasinya sendiri tidak bertahan lama. Ada yang setelah beberapa tahun kemudian bubar, ada yang kemudian karena organisasinya bersifat politis, kemudian dibubarkan oleh pemerintah kolonial, kemudian tokoh-tokohnya juga ditangkap, sehingga akhirnya publikasinya atau penerbitannya juga berhenti beroperasi. Nah, jadi kalau kita lihat di situ memang arti penting dari organisasi itu patut dipertimbangkan yang membuat SM bertahan sangat lama. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah di luar soal organisasi adalah bagaimana audiens itu merasa membutuhkan SM. Nah, jadi memang pembacanya itu juga membantu SM itu bisa bertahan karena selalu ada yang dibutuhkan, ada yang dicari oleh mereka. Ya kalau sekarang mungkin orang butuh informasi bisa lihat ke internet ya, bisa lihat di handphone masing-masing. Tapi di masa itu saluran komunikasi sangat terbatas. Internet belum ada, televisi belum ada, radio juga sangat jarang. Maka untuk bisa mendapatkan informasi, yang mana informasinya bisa dibaca kembali, maka caranya adalah dengan membaca baik itu buku maupun majalah. Nah dari situlah kemudian karena SM itu mengandung informasi soal organisasi, soal panduan beragama Islam, soal modernitas, soal sekolah, soal rumah sakit, ibaratnya sangat komplit lah untuk ukuran pada masa itu untuk sebuah majalah. Sehingga audiens itu sangat membutuhkan SM. Artinya selalu ada audiens, selalu ada pembaca yang mencari SM itu tadi setiap terbitnya.
Nah, dengan kata lain, pembaca ini merupakan elemen yang sangat penting dalam eksistensi SM selain organisasi tadi. Nah, yang terakhir adalah menurut saya juga penting dicatat adalah kreativitas dari redaksi atau dari kalangan internal SM sendiri. Nah, ini kreativitas dalam hal apa? Yakni dalam hal beradaptasi dalam setiap zaman. Jadi ketika di zamannya awalnya audiensnya adalah masyarakat Jogja, ya memang yang dipakai adalah bahasa Jawa, aksara Jawa, karena penerbitannya masih terbatas. Ketika Muhammadiyah itu meluas ke seluruh Hindia Belanda, maka SM kan juga kemudian beradaptasi. Mereka menggunakan bahasa Melayu. Mereka bahkan mengirim majalah-majalah mereka sampai ke luar Jawa, menggunakan pos misalnya. Itu juga adaptasi terhadap perkembangan teknologi mutakhir, ini pos ya, teknologi pos itu. Kemudian ketika ada masa-masa seperti masa Jepang misalnya, ketika semua penerbitan ditutup dengan paksa oleh Jepang, ketika situasi memang sulit, ya SM undur diri dulu. Nah, tapi ketika Republik sudah merdeka, kemudian termasuk juga ketika di akhir-akhir kekuasaan Jepang ya, ketika Jepang sudah semakin melunak kepada orang Indonesia, SM muncul lagi dan terus sampai ke masa Indonesia merdeka. Ketika kemudian di awal-awal ya kita lihat ya desainnya SM kan masih sederhana. Di halaman depan itu masih isinya tulisan judulnya, nama SM, terus kemudian box redaksi, kemudian langsung ke paragraf-paragraf isi. Tapi kemudian di tahun-tahun 50-an misalnya, SM mulai berubah. Bahkan dari wajahnya sudah mulai menjadi seperti majalah yang modern lainnya. Mereka sudah mulai menggunakan foto di covernya. Mereka sudah mulai berwarna covernya. Nah, mungkin di era-era belakangan, nah kalau kita teruskan, banyak sekali ya kreativitas dari kalangan internal SM untuk bisa survive. Bahkan sekarang misalnya kita lihat ada lini-lini perusahaan baru di bawah SM. Bahkan ada TV-nya, ada Twitter atau ada Instagram atau ada media-media sosial lainnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kreativitas dan adaptasi terhadap perubahan zaman adalah hal penting yang kemudian menopang eksistensi dari Suara Muhammadiyah ini. Nah, jadi kombinasi dari tiga hal tadi, dari dukungan organisasi, kemudian juga dukungan dari audiens atau dari para pembaca, dan yang ketiga juga dari kreativitas dan adaptasi dari kalangan internal SM sendiri. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Yohanda Zara atas waktu dan juga ilmu yang sudah di-share kepada kami, dan tentunya ini sangat bermanfaat ya, baik untuk saya sendiri dan juga pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Baik, dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini, dan jangan lupa untuk share juga. Dan untuk 20 komentar pertama nantinya akan mendapatkan buku Wisdom of Muhammadiyah secara cuma-cuma. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi Pusdalitbang di lantai 4 Geraha Suara Muhammadiyah, dan jangan lupa untuk berlangganan majalah Suara Muhammadiyah, karena untuk eksistensi dari majalah Suara Muhammadiyah adalah dari dukungan organisasi, dukungan audiens tentunya, dan juga kreativitas dari para redaksi. Baik, dari saya Wahyu Kusumuna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.